Saya tidak dapat mengatakan apa-apa dengan pasti, tetapi tidak sulit untuk membuat tebakan yang cerdas. Selain dari segelintir orang, siapa yang dapat memiliki begitu banyak kekuatan dan memiliki begitu banyak sumber daya yang mereka miliki? Selain itu, tidak semua orang memiliki halaman dalam Golden Jade Tome. Pemuda berjubah putih itu terkekeh dingin. Pria berjubah pamas terdiam lama sebelum memberikan harum dingin sebagai tanggapan. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang identitas saya yang sebenarnya, rekan Taois. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya satu-satunya yang dapat membantu Anda menguasai teknik Reverse Spirit True Yin. Yang saya minta adalah setelah Anda menguasai tekniknya, Anda membantu saya mengatasi kesengsaraan surgawi masa depan saya. Tanda petik ganda buka. Dan itu memungkinkan saya untuk maju ke tahap integrasi tubuh akhir dalam waktu 1000 tahun. Ketika saatnya tiba, saya bisa mulai mempersiapkan diri untuk mencapai tubuh roh yang sejati. Pemuda berjubah putih itu menjawab. Saya senang Anda telah merencanakan semuanya, rekan Taois. Kesengsaraan iblis sudah dekat, jadi saya harus tetap tertinggal dalam ras saya. Jika tidak, saya akan menemani Anda ke dunia primordial. Kemudian lagi, setelah Anda mencapai integrasi tubuh panggung dan kuasai teknik Reverse Spirit True Yin, Anda harus dapat mendominasi seluruh dunia primordial kecuali jika Anda bertemu dengan makhluk yang sangat kuat dari ras asing. Benua Tianyuan sangat luas, jadi harus ada banyak binatang kuno glasial untuk Anda memburu. Tanda petik ganda buka. Aku sudah mencapai kecerdasan, jadi aku secara alami tidak akan berkelahi dengan makhluk asing yang kuat seperti orang idiot. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan sikap acuh tak acuh sebelum terdiam. Pria berjubah pamas mengangguk dengan sikap senang sebagai tanggapan, dan dia juga tidak menunjukkan niat untuk mengatakan apa-apa lebih jauh, tetapi ada pandangan kontemplatif di matanya, menunjukkan bahwa dia sedang merenungkan sesuatu. Hembusan angin kuning melonjak ke arah mereka dari kejauhan, dan tidak lama setelah itu, keduanya menghilang dalam hembusan angin. 2 bulan kemudian, Han Li duduk di kursi kayu hijau, memeriksa cangkir anggur emas yang sangat rumit di tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Orang yang duduk di sampingnya tidak lain adalah pemimpin keluarga Gu, Perik Xiao Feng, dan di sisi lain duduklah Elder Xiao. Ada banyak dewa transformasi dan murid keluarga Gu panggung jiwa yang baru lahir berdiri di belakang mereka dalam beberapa baris, dan semuanya terlihat bersemangat di wajah mereka. Di depan terbentang platform batu melingkar besar dengan radius sekitar 500 meter. Platform itu seluruhnya dilapisi dengan batu biru besar, tapi warnanya agak hitam, menandakan bahwa itu sepertinya sudah berdiri untuk waktu yang sangat lama. Di sekitar tepi platform batu ada serangkaian bendera formasi tinggi dengan warna berbeda, yang masing-masing melepaskan lapisan cahaya yang menyelimuti seluruh platform di bawah penghalang cahaya besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Di sekitar rombongan keluarga Gu adalah kelompok orang lain, yang terdiri dari hingga beberapa ratus orang untuk kelompok terbesar, dan hanya sekitar selusin dalam kelompok terkecil. Ada sekitar 30 hingga 40 kelompok orang seperti itu, dan di antara mereka, rombongan keluarga Gu hanya kelompok berukuran sedang. Rombongan keluarga Gu termasuk di antara 5 kelompok orang yang terletak paling dekat dengan peron, sementara semua kelompok lain hanya bisa berdiri di belakang 5 kelompok itu. Jauh di luar mereka, beberapa permukaan tebing yang besar dapat dilihat, bersama dengan beberapa bangunan besar yang dibangun oleh permukaan-permukaan batu tersebut. Tempat ini adalah lembah besar yang dikelilingi oleh pegunungan di segala arah, dan platform batu besar di tengah lembah secara alami tidak lain adalah Myriad Spirit Platform, tempat semua keluarga roh sejati berkumpul setiap 3,000 tahun sekali untuk upacara roh sejati. Sebagai salah satu keluarga roh sejati yang berada di peringkat 5 besar selama edisi terakhir upacara, mereka secara alami memiliki hak untuk ditempatkan paling dekat dengan Myriad Spirit Platform, dan sebagai hasilnya, mereka mengundang banyak kecemburuan dari yang lebih rendah di peringkat keluarga roh sejati di belakang mereka. Bagaimanapun, tempat di 5 besar tidak hanya mendapatkan reputasi dan kemasyhuran keluarga yang sejati, ada juga keuntungan besar yang dipertaruhkan. Namun,
Jelas ada beberapa pembudidaya dari keluarga roh sejati lainnya yang menilai rombongan keluarga Gu dengan cara yang tidak ramah. Bahkan dengan begitu banyak orang berkumpul di sekitar platform batu, seluruh area masih benar-benar sunyi, dan semua orang sepertinya menunggu sesuatu. Han Li tidak berusaha untuk melihat sekeliling saat dia duduk di kursinya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa pasang mata padanya, dan pemilik mata ini semua menginspeksi dia dengan indera spiritual mereka juga dalam tampilan yang sama sekali tidak hormat. Tidak mengherankan jika ini yang terjadi. Lagi pula, Grand Elder keluarga Gu, Pri Tian Li, telah gagal muncul selama upacara roh sejati yang sangat penting ini, dan dia telah digantikan oleh Han Li, yang jelas merupakan pengganti sementara. Ini secara alami menarik banyak perhatian dari keluarga roh sejati lainnya. Pada awalnya, Han Li hanya mengabaikan inspeksi mengganggu yang diarahkan padanya, tapi setelah waktu yang lama berlalu, orang-orang ini masih belum menahan diri, jadi cukup jelas bahwa mereka memprovokasi dia. Prik Xiao Feng juga telah menemukan ini, dan ekspresinya menjadi semakin tegang. Han Li menghela nafas samar saat ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajahnya, dan cangkir anggur emas di tangannya tiba-tiba bergetar sebelum hancur menjadi bubuk emas tanpa peringatan, lalu menghilang ke dalam ketiadaan. Pada saat yang sama, lapisan api perak muncul ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan semburan indera spiritual yang tidak bersahabat yang diarahkan ke arahnya segera ditarik kembali saat bersentuhan dengan api perak. Han Li kemudian mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah individu yang telah mengukurnya, dan dia menemukan bahwa mereka semua adalah pembudidaya integrasi tubuh. 2 dari mereka berasal dari salah satu dari 5 keluarga roh sejati lainnya, dan rombongan keluarga ini terletak paling dekat dengan Myriad Spirit Platform. Sementara itu, 3 lainnya berasal dari keluarga roh sejati di luar lingkaran dalam yang terdiri dari 5 keluarga roh sejati. 3 pembudidaya integrasi tubuh di luar 5 keluarga roh sejati hanyalah pembudidaya integrasi tubuh awal yang normal, jadi mereka kemungkinan besar hanya tergoda untuk menargetkannya setelah ketidakhadiran Pri Tian Li. Adapun 2 orang di antara 5 keluarga roh sejati, salah satunya adalah tetua agung keluarga Feng, seorang pria tua tahap integrasi tubuh tengah yang telah diperingatkan oleh Pri Xiao Feng kepadanya sebelumnya. Dia mengenakan satu set jubah hijau dan memegang tongkat hitam, dan menilai Han Li dengan ekspresi gelap. Keluarga Feng menempati peringkat keempat selama edisi terakhir dari upacara roh sejati, dan mereka memiliki sedikit dendam terhadap keluarga Gu. Karena itu, tidak mengherankan jika dia menilai Han Li dengan permusuhan yang jelas. Sementara itu, orang lain adalah seorang kultivator dari keluarga Panjang, dan dia juga menilai Han Li dengan cara yang tidak ramah. Ini bukan patriark keluarga Panjang. Sebaliknya, itu adalah pria berjubah hitam yang duduk tepat di sampingnya. Pria berjubah hitam itu juga seorang kultivator integrasi tubuh tengah dengan kulit yang sedikit merah dan bekas luka ungu tua di dahinya, memberinya penampilan yang sangat ganas. Ini adalah tamu Grand Elder dengan nama belakang Hui yang telah direkrut oleh keluarga Panjang belum lama ini. Dikatakan bahwa pria ini menggunakan seni budidaya Dao Iblis kelas atas, dan dia juga berada di tahap integrasi tubuh tengah. Adapun patriark keluarga Panjang sendiri, dia telah beristirahat dengan mata tertutup di kursinya selama ini, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, saat Han Li menyapu pandangannya pada rombongan keluarga Panjang, dia menemukan bahwa selain pria berjubah hitam itu, ada orang lain di antara mereka yang juga memelototinya dengan cara yang sangat kesal. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah orang itu, setelah itu sedikit senyum muncul di wajahnya. Ini adalah seorang pria muda yang berdiri di belakang patriark keluarga Panjang. Dia memiliki tahi lalat merah cerah di sudut bibirnya, itu tidak lain adalah Long Dong, yang rencananya telah digagalkan selama perjalanan mereka ke suku kayu. Long Dong telah merencanakan selama beberapa abad, hanya untuk menghadapi rintangan tak terduga dalam bentuk Han Li, dan sebagai hasilnya, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh darah sejati surgawi Phoenix keluarga Ye, dia kehilangan sebagian besar darah naga sejati miliknya sendiri juga, jadi dia secara alami sangat membenci Han Li. Secara khusus, setelah mendengar bahwa Han Li telah maju ke tahap integrasi tubuh,
Kebenciannya bercampur dengan rasa iri yang ekstrim. Jika dia berhasil dalam rencananya bertahun-tahun yang lalu, mungkin dia akan menjadi keajaiban luar biasa yang maju ke tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad. Karena itu, saat Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Long Dong, yang terakhir tidak berusaha untuk mengalihkan pandangannya dan terus menatap tajam pada Han Li dengan ekspresi yang sangat kesal. Detik berikutnya, senyum tipis di wajah Han Li lenyap, dan cahaya biru yang menusuk tiba-tiba muncul di matanya. Tiba-tiba, Long Dong merasakan semburan panas tiba-tiba menembus matanya, mengikuti kepalanya diserang oleh rasa sakit yang menyiksa, seolah otaknya telah ditusuk oleh lonjakan tajam. Dia segera meletakkan tangannya di atas kepalanya dan melolong kesakitan. Patriark keluarga panjang tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar ini, lalu mengulurkan tangan seperti kilat untuk meletakkan tangan ke lengan Long Dong. Setelah itu bola cahaya keemasan muncul sebelum menghilang dalam sekejap. Penderitaan yang terukir di wajah Long Dong menghilang sebagai hasilnya, tetapi setelah melepaskan tangannya dari kepalanya sendiri, wajahnya masih terpelintir karena terkejut dan ngeri. Namun, dia kemudian segera sadar dan membungkuk dalam-dalam ke arah Patriark keluarga panjang. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Patriark. Jika bukan karena campur tangan Anda, saya akan dibunuh oleh pria itu. Long Dong memelototi Han Li dengan sikap kesal lagi saat dia berbicara, tetapi selain kebencian dan iri, matanya juga dipenuhi dengan kengerian akut. Sangat jelas bahwa baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa besar perbedaan yang ada di antara kekuatan mereka. Alih-alih memperhatikan kata-kata terima kasih Long Dong, Patriark keluarga panjang berpaling kepada Han Li dengan tanpa ekspresi, dan bertanya, apa niat kami, rekan Tawis Han? Mengapa Anda menyerang salah satu junior saya? Teriakan penderitaan Long Dong ditambah dengan pertanyaan Patriark keluarga panjang secara alami menarik banyak perhatian dari para pembudidaya sekitarnya. Cahaya biru di mata Han Li memudar, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menjawab, aku tidak suka cara dia melihatku, jadi aku memberinya hukuman. Apakah ada masalah dengan itu, Kakak Long? Tanda petik ganda buka. Tanggapan dinginnya terhadap Patriark keluarga panjang secara alami menarik banyak kejutan dari penonton di dekatnya, dan obrolan hening segera terdengar di daerah sekitarnya. Memang benar bahwa cucuku ini agak sombong, jadi sedikit hukuman tidak akan menyakitinya, yang sangat mengejutkan semua orang. Patriark keluarga panjang tidak menunjukkan niat untuk mendesak masalah ini lebih jauh, dan dia hanya mengangguk tanpa ekspresi sebelum menutup matanya lagi, tidak memperhatikan orang lain. Long Dong sangat marah terhadap fakta bahwa itu Patriark keluarga panjang tidak membela dia, tetapi dia tidak berani mengajukan keberatan. Sebaliknya, pria berjubah hitam yang duduk di samping Patriark keluarga panjang agak terkejut dengan kejadian ini, dan dia menoleh ke Patriark keluarga panjang sebelum mengirimkan suaranya kepadanya. Saudara Long, kenapa kamu? Apakah kamu masih ingat kera iblis misterius yang bertarung denganku di Gunung Sembilan Abadi? Saudara Hui Patriark keluarga panjang mengirimkan suaranya kembali sebagai tanggapan. Tentu saja saya tahu, bukankah Anda berspekulasi bahwa dia mungkin adalah seorang pembudidaya setan dari Pulau Suci? Pria berjubah hitam itu bertanya saat ekspresinya berubah sedikit. Hehe, memang. Setelah kejadian itu, saya menemukan melalui penyelidikan menyeluruh bahwa kera iblis telah menyebabkan keributan seperti itu di atas junior tahap pendirian yayasan yang telah diculik ke keluarga panjang kami, dan orang itu tidak lain adalah enam murid dari Tawis Han ini. Tanda petik ganda buka. Pria berjubah hitam itu menarik napas tajam setelah mendengar ini. Begitukah? Apakah ini berarti kamu mengira dia ada hubungannya dengan Pulau Suci? Mungkin, atau mungkin dia hanya kenalan kera iblis itu, sulit untuk mengatakannya. Namun, secara alami lebih baik tidak menarik masalah yang tidak perlu ke keluarga panjang kita sebelum kesengsaraan iblis. Basis kultivasi pria itu mungkin lebih rendah dari kita, tetapi fakta bahwa dia dapat maju ke tahap integrasi tubuh dengan sangat cepat menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar bukan kultivator integrasi tubuh awal biasa. Jika Anda bertanya kepada saya, dia entah mengembangkan beberapa kemampuan yang kuat atau memiliki beberapa harta yang sangat kuat, kepala keluarga menjawab dengan tenang.
Pria berjubah hitam itu awalnya mengangguk sebelum alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, itu memang benar, tapi bagaimana jika kita harus menghadapi keluarga Gu selama upacara? Apakah kita harus bersikap lunak padanya? Tidak perlu untuk itu, lakukan seperti biasanya selama upacara roh sejati ini. Jika kamu bertemu pria itu, tidak perlu menahan, itu juga akan memberi kita kesempatan bagus untuk memeriksa sejauh mana sebenarnya kekuatannya. Jika dia benar-benar sekuat yang kita pikirkan, maka mungkin kita bisa membawanya bersama kita ketika kita pergi ke tempat itu, jawab kepala keluarga Long Family. Baiklah, aku mengerti. Serahkan semuanya padaku, Kakak Long. Pria berjubah hitam itu terkekeh sebelum terdiam. Sepanjang seluruh percakapan transmisi suara, mata patriark keluarga Panjang tetap tertutup, dan wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah dia tidak terlibat dalam percakapan itu sama sekali. Selama di rombongan keluarga Gu, Perik Xiao Feng dan Elder Xiao sama-sama dibuat ketakutan oleh tindakan Hon Li. Keluarga Gu tidak benar-benar bertemu langsung dengan keluarga Panjang, tetapi Hon Li sama sekali tidak berusaha untuk bertindak dengan hormat terhadap patriark keluarga Panjang, dan itu tentu saja membuat mereka berdua sangat khawatir. Karena itu, mereka sangat gembira dan terkejut melihat bahwa patriark keluarga Panjang menjatuhkan masalah dengan begitu mudah, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedikit bingung. Adapun Hon Li, ekspresinya tetap tenang dan terkumpul, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, di mata keluarga roh sejati lainnya, dia menjadi jauh lebih misterius dan tak terduga sebagai hasil dari tindakannya, dan banyak orang berspekulasi tentang dia. Yinger, rekan Taois Han itu benar-benar pemberani, dia berani menentang langsung patriark keluarga Panjang hanya pada tahap integrasi tubuh awal. Tampaknya dia harus memiliki kekuatan luar biasa atau memiliki pendukung yang dapat dia andalkan. Tidak heran bahkan Yinger kecil kami yang cantik tidak dapat menggodanya. Orang yang berbicara adalah seorang kultivator wanita dari salah satu keluarga roh sejati. Kelompok orang ini terletak tepat di samping rombongan keluarga Panjang, dan seperti keluarga Gu, mereka terutama terdiri dari wanita. Orang yang telah berbicara berdiri di paling depan kelompok, dan adalah seorang wanita muda yang tampak berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun bulu 5 warna, dan memiliki senyum sugestif di wajahnya. Duduk di kedua sisinya adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 27 hingga 28 tahun, dan seorang wanita tua dengan kepala berambut abu-abu. Orang yang berdiri di belakang wanita dengan gaun 5 warna adalah seorang wanita muda berbaju putih, dan dia langsung tersipu setelah mendengar ini sebelum berkata, aku tidak luar biasa dalam hal apapun, jadi tidak mengherankan jika aku tidak melakukannya banding ke Han Senior. Tanda petik ganda buka. Ini tidak lain adalah Ye Ying, yang telah ditemui Hon Li beberapa kali di masa lalu, dan dia sangat mirip dengan wanita dalam gaun 5 warna. Begitukah? Lalu mengapa semakin aku melihat Yinger kecil kita, menurutku kamu semakin menggemaskan. Bocah Hon itu memiliki mata busuk untuk wanita. Jika tidak, jika dia bergabung dengan keluarga Ye kita, tidak hanya akan menerima keuntungan yang luar biasa, dia juga akan bisa menikahi cucu perempuan saya yang paling tercinta. Wanita dengan gaun 5 warna itu tiba-tiba tertawa, dan suaranya senyaman burung, menarik perhatian banyak orang dari penonton terdekat. Meskipun pembatasan telah ditetapkan untuk mencegah keluarga roh sejati lainnya mendengar percakapan mereka, mata yang diarahkan ke mereka dari keluarga lain membuat rona wajah Ye Ying semakin dalam, dan dia menyelipkan dagunya dengan kuat sehingga sepertinya dia menginginkannya tidak ada yang lebih baik daripada membenamkan kepalanya ke dadanya sendiri. Tolong jangan menggodanya, Ibu, mengapa kamu selalu menggodanya? Wanita cantik yang duduk di samping terkekeh. Hehe, aku tidak mengganggunya, hanya saja di antara juniorku ini, hanya Yinger yang memiliki kemiripan dengan diriku yang lebih muda. Namun, kepribadiannya jauh berbeda dariku, jadi aku secara alami harus membimbingnya ke jalan yang benar. Jika tidak, akan menyia-nyiakan kecantikannya untuk bertingkah seperti boneka dingin sepanjang waktu. Wanita dalam gaun 5 warna itu mendesah dengan menggelengkan kepalanya. Cukup jelas bahwa kecantikan di samping wanita muda itu adalah individu yang sangat konservatif dan bijaksana,
dan dia hanya bisa terdiam dengan senyum masam setelah mendengar ini. Adapun rombongan keluarga Ye lainnya, mereka semua sangat terhibur dengan percakapan ini. Sementara itu, sepasang kultivator integrasi tubuh dari keluarga roh sejati juga berbicara dengan tenang di antara mereka sendiri. Tianli perempuan itu tidak muncul, tapi bocah Han itu jelas tidak akan mudah lolos juga. Apakah kita masih akan mengikuti rencana awal kita? Awalnya kita setuju untuk menargetkan perempuan itu dengan keluarga Lao. Seorang pria paruh baya tampan dalam satu set jubah mewah bertanya dengan alis berkerut. Pria yang duduk di sampingnya mengenakan topeng setengah tembaga, memperlihatkan hanya satu setengah dari wajahnya, yang sehalus bayi, dan dia menjawab, mengapa tidak? Wanita itu seharusnya menganggap dirinya beruntung karena tidak muncul. Kami tidak memiliki dendam apapun terhadap bocah Han itu, tapi mengingat dia di sini untuk mewakili keluarga Gu, kita secara alami harus memberinya pelajaran. Kita berdua mungkin hanya berada di tahap integrasi tubuh awal juga, tapi kita sudah berada di tahap ini selama puluhan ribu tahun, jadi meskipun kita tidak menggunakan teknik kombinasi kita masih bisa menghancurkannya. Selain itu, yang harus kita lakukan adalah membuatnya lelah dan kekuatan sihir, kita bisa menyerahkan semua pekerjaan kotor kepada keluarga Lau. Mereka mungkin sudah melewati bulan sehingga wanita itu tidak muncul. Tanda petik ganda buka. Pria berjubah mewah memiringkan kepalanya ke samping dan memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Bahkan Tianli perempuan tua itu bukanlah tandingan kita selama edisi terakhir upacara, jadi bocah itu tidak perlu dikhawatirkan. Sementara itu, suara jahat tiba-tiba terdengar dari keluarga roh sejati tertentu yang berada di luar lingkaran dalam. Pri Tianli gagal muncul, dan keluarga Gu hanya memiliki perwakilan tahap integrasi tubuh awal. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk keluarga Lao kita. Kita bisa sedikit santai saat melawan keluarga lain, tetapi selama pertandingan kita dengan keluarga Gu, kami harus melakukan segala daya kami. Tanda petik ganda buka. Ya, Patriark. Ada juga orang-orang dari keluarga roh sejati lainnya yang juga sepertinya sedang merencanakan sesuatu, namun pada titik ini, Han Li telah menarik pandangannya. Dia saat ini sedang menilai labu emas seukuran ibu jari yang dia panggil, dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang itu selain fakta bahwa itu berfluktuasi masuk dan keluar dari keberadaan, seolah-olah itu tidak memiliki bentuk substansial. Namun, untuk beberapa alasan, Han Li tampaknya sangat tertarik dengan item ini, dan menilainya dengan ekspresi penasaran. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan semua keluarga roh sejati menunggu dengan sabar. Akhirnya, setelah lebih dari 4 jam berlalu, cahaya spiritual tiba-tiba melintas dari pusat Myriad Spirit Platform, diikuti dengan formasi putih muncul di permukaannya. Awalnya, formasi itu hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi setelah beberapa saat, itu membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya terang, meluas menjadi sekitar 1 hektar. Rune dengan warna berbeda melonjak keluar dari formasi dalam hiruk-pikuk, dan semburan suara berdengung terdengar dari dalamnya. Seluruh platform jiwa segudang juga mulai sedikit gemetar pada saat itu juga. Serangkaian suara dering tajam kemudian meletus dari permukaan gunung di sekitarnya, seolah beresonansi dengan formasi yang berdengung. Segera setelah itu, ratusan pilar cahaya besar meletus tanpa peringatan dari lokasi di mana suara dering tajam itu berasal. Setiap pilar cahaya setebal tangki air, dan berkedip dengan cahaya 5 warna yang menusuk. Di bawah pengaruh formasi, embusan angin kencang menyapu lembah, dan awan gelap tebal muncul di atas kepala. Setelah itu, petir dahsyat terdengar saat sambaran petir ungu yang menyerupai ular sanca raksasa muncul dari dalam awan. Itu petir kesusahan surgawi. Banyak dari murid keluarga roh sejati yang menghadiri upacara ini untuk pertama kalinya sudah terperangah oleh fenomena yang telah terjadi sebelumnya, dan mereka semua meletus menjadi panik saat melihat petir ungu ini. Patriark keluarga panjang tiba-tiba membuka matanya sebelum bangkit, lalu berkata dengan suara dingin, "HMPH, diamlah, bodoh. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini hanyalah pendahulu dari kedatangan Master Myriad Spirit. Mari kita mulai upacara sekarang, sesama Taois." Tanda petik ganda buka.
Suaranya tidak terlalu keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, dan semua murid yang panik menjadi tenang saat mereka bertukar pandangan dengan bingung. Pria berjubah mewah dari keluarga Feng juga bangkit berdiri sambil menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Menurut konvensi sebelumnya, upacara ini harus Anda selenggarakan lagi, Saudara Long. Saya tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. Brother Long memiliki basis kultivasi paling unggul di antara kita semua. Silakan, Kakak Long. Semua keluarga roh sejati lainnya mengungkapkan persetujuan mereka satu demi satu. Patriark keluarga Panjang memandang ke langit, lalu mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, mari kita persembahkan barang-barang korban terlebih dahulu. Pada saat ini, petir ungu di atas lembah telah terjalin membentuk jaring raksasa, yang terhubung dengan pilar cahaya besar di sekitarnya untuk membuat sangkar yang sangat besar. Para pemimpin dan penatua dari keluarga roh sejati semuanya cukup terbiasa dengan pemandangan ini, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Patriark keluarga Panjang, mereka masing-masing melambaikan tangan ke arah para murid di belakang mereka, segera mengikuti yang mana satu orang dari setiap keluarga dengan cepat mendekat Myriad Spirit Platform dengan botol giok seukuran telapak tangan yang dipegang di tangan mereka. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas dari kepala keluarga Panjang, dan tubuhnya bergoyang, mengikuti yang dia masuki langsung melalui penghalang cahaya di atas Myriad Spirit Platform. Setelah itu, dia melayang di ketinggian rendah dan membuat segel tangan untuk melepaskan pilar cahaya keemasan ke bawah. Cahaya keemasan kemudian menghilang ke tanah di bawah dalam sekejap. Detik berikutnya, semburan gemuruh tumpul terdengar dari Myriad Spirit Platform, dan baskom batu biru kuno muncul di dekat formasi putih. Baskom itu panjang dan datar, berukuran panjang sekitar 10 kaki. Ada simbol hitam aneh yang diukir di seluruh permukaannya, dan tampaknya itu adalah artefak yang sangat kuno. Semua orang yang muncul dari keluarga roh sejati mendekati baskom batu satu demi satu, lalu melepas tutup botol giok di tangan mereka sebelum menuangkan isinya ke dalam baskom. Aliran cairan dengan warna berbeda mengalir keluar dari botol, beberapa di antaranya sangat menjijikan dan keji, beberapa di antaranya sangat harum dan menyenangkan, sementara yang lain tidak berwarna dan tidak berbau seperti air. Beberapa puluh jenis cairan yang berbeda dituangkan ke dalam baskom, dan mereka bersatu membentuk bola, tetapi tidak bercampur sedikit pun. Patriark keluarga Panjang tidak memperhatikan semua ini. Dia hanya melirik cahaya di dalam formasi, yang terus meningkat kecerahannya, lalu melihat ke jaring petir ungu besar di atas dengan care, tanpa ekspresi. Di luar Myriad Spirit Platform, semua pembudidaya integrasi tubuh telah bangkit, dan mereka juga menilai formasi dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, ledakan yang bergema terdengar, diikuti rune dengan warna berbeda yang keluar dari formasi tiba-tiba mengembun untuk membentuk bola cahaya besar dengan diameter beberapa puluh kaki. Bola cahaya kemudian berputar di udara di atas formasi beberapa kali sebelum meledak di tengah dentuman yang menampakkan binatang aneh berkepala 8. Tubuhnya sangat tidak jelas, seolah-olah itu hanya proyeksi, dan auranya hanya pada tahap tempering spasial awal. Namun, saat 8 kepalanya berputar untuk menyapu pandangannya ke semua orang di sekitar Myriad Spirit Platform, semua orang tidak bisa membantu tetapi bergidik seolah aura glasial baru saja melewati tubuh mereka. Detik berikutnya, kepala keluarga Long Family menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Selamat datang, Chuan segudang jiwa. Silakan nikmati pengorbanan darah sejati yang telah disiapkan 51 keluarga roh manusia sejati kami untuk Anda." Binatang berkepala 8 itu mengangkat salah satu kepalanya untuk melirik Patriark keluarga Panjang, lalu terbang keluar dari formasi dan tiba di atas baskom. Ia membuka ke-8 mulutnya secara bersamaan, dan cairan di baskom itu mengalir ke mulutnya dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, cairan di baskom semuanya telah dimakan, diikuti lapisan cahaya muncul di atas tubuh binatang itu, dan itu mengambil bentuk yang lebih substansial. Segera setelah itu, binatang itu melirik para pembudidaya di luar platform batu sebelum mengangkat kepalanya ke belakang dan melepaskan suara gemuruh yang menggelegar. Aura menakjubkan memancar dari tubuhnya, naik dari tahap tempering spasial awal ke tahap tempering spasial tengah, lalu dengan cepat naik ke tahap tempering spasial akhir.
Setelah beberapa saat, aura binatang itu telah membengkak ke puncak tahap integrasi tubuh akhir. Tidak, itu tampaknya sedikit lebih unggul dari itu, seolah-olah hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tahap Grand Ascension. Bahkan Honli tidak bisa membantu tetapi terpesona saat dia merasakan aura kekerasan yang berasal dari Myriad Spirit Platform. Untungnya, ini sepertinya membatasi kemampuan binatang itu, dan aura besarnya akhirnya mandek setelahnya. Namun, apa yang dilakukan binatang berkepala 8 itu cukup mengkhawatirkan bagi semua pembudidaya yang melihat. Tiba-tiba, binatang itu mengangkat ke-8 kepalanya secara bersamaan, dan kilatan petir biru setebal mangkuk besar meletus dari setiap mulutnya, lalu menabrak jaring petir ungu di atas dalam sekejap. Bahkan para pembudidaya integrasi tubuh yang hadir sedikit khawatir dengan ini, dan patriark keluarga panjang mampu mempertahankan ekspresi tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia juga sedikit bingung. Beberapa ledakan yang menghancurkan bumi terdengar secara berurutan saat petir ungu dan biru saling terkait, membentuk bola petir yang sebesar roda gerobak sebelum meledak di udara di atas. Beberapa saat kemudian, petir surut, dan jaring ungu besar bergetar beberapa kali sebelum jatuh lagi, berhasil tetap sama sekali tanpa cedera melalui proses tersebut. Pandangan dingin di mata binatang berkepala 8 itu memudar, dan perlahan menutup 8 mulut besarnya. Salah satu kepalanya yang biru kemudian tiba-tiba menoleh ke arah patriark keluarga panjang, dan berkata dengan suara yang sangat kuno, "HMPH, kalian manusia benar-benar ras yang berhati-hati dan teliti, aku sudah turun ke tempat ini berkali-kali, namun petir ini formasi segudang segel tidak memiliki kekeliruan setiap saat. Lebih baik Anda berdoa agar hal-hal terus seperti ini. Jika tidak, jika Anda terpeleset dan izinkan saya menemukan celah dalam formasi ini, hehe." Tanda petik ganda buka. Tidak hanya kepala biru binatang itu yang berbicara dalam bahasa manusia, itu juga menilai patriark keluarga panjang dengan cara yang mengancam. Patriark keluarga panjang membungkuk sedikit sebelum menjawab dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong, "Yakinlah, Cuan segudang jiwa, jika kita menjadi begitu tidak mampu suatu hari nanti sehingga kita bahkan tidak dapat mengatur formasi segel dengan benar, maka semua orang di sini pantas untuk mendapatkan darah sejati mereka disedot untuk konsumsi Anda. Namun, menurut kesepakatan yang dibuat oleh keluarga roh sejati kami dengan Anda, sekarang pengorbanan kami telah diterima, inilah saatnya bagi Anda untuk membuat lencana roh tersembunyi untuk kami sekarang." Tanda petik ganda buka. Binatang buas ini adalah makhluk tingkat roh sejati dari alam lain, tetapi hanya klonnya yang bisa turun ke dunia ini. Meskipun telah melahap pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itu masih sangat dilemahkan oleh formasi segel yang dibuat oleh keluarga roh sejati. Jadi seorang pembudidaya integrasi tubuh akhir seperti patriark keluarga panjang tidak perlu banyak takut. Titik. HMPH, aku memang menerima pengorbananmu, jadi secara alami aku akan memenuhi akhir perjanjianku. Binatang itu mendengus dingin sebelum mulai melantunkan sesuatu dengan 8 kepalanya. Saat dia melakukannya, rune dengan 8 warna berbeda keluar dari mulutnya sebelum terjalin satu sama lain di udara. Setelah beberapa saat, semua rune telah menyebar ke Myriad Spirit Platform, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan untuk dilihat. Patriark keluarga panjang terletak di dalam semua rune ini, tetapi dia tampak sangat tenang, dan ada lapisan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya, menjaga rune beberapa kaki darinya. Tiba-tiba, binatang buas itu melepaskan raungan gemuruh lainnya, dan riak tak terlihat tiba-tiba melonjak di udara di atas. Semua rune di langit ditumpuk di atas satu sama lain, lalu berubah menjadi lencana 5 warna yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke Myriad Spirit Platform. Baiklah, 999 lencana roh tersembunyi telah dibuat, pastikan kamu tidak memanggilku lagi sampai 3000 tahun telah berlalu. Gerutu berkepala 8 itu menggerutu dengan cara yang sedikit lelah, lalu terbang kembali ke dalam formasi. Cahaya melintas dari formasi masif, dan cahaya spiritual meletus untuk membanjiri binatang raksasa itu dalam sekejap. Suara mendengung terdengar sekali lagi, dan tubuh binatang berkepala 8 itu meledak menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya di tengah dentuman yang tumpul. Detik berikutnya, formasi itu sendiri juga lenyap,
dan seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Patriark keluarga panjang terdiam sejenak sebelum menginstruksikan dengan suara dingin, kumpulkan lencana roh tersembunyi, dan kami akan membagikannya setelah peringkat diputuskan. Beberapa penjaga berlapis emas segera mengindahkan panggilannya, melangkah ke peron, masing-masing membawa piring perak. Mereka kemudian membuat gerakan mencengkeram menuju lencana, dan semuanya ditarik ke arah penjaga sebelum ditumpuk di piring. Setelah itu, piring-piring itu dibawa ke meja yang ditentukan di bawah platform batu, di mana piring-piring itu diletakkan dengan hormat. Cuan jiwa segudang telah pergi. Selanjutnya, mari kita beri penghormatan kepada leluhur roh sejati kita, kata Patriark keluarga panjang dengan suara serius. Semua keluarga roh sejati segera beraksi setelah mendengar ini, mengeluarkan semua jenis salat roh, serta buah roh dan dupa, sebelum meletakkannya di atas panggung. Segera setelah itu, semua rombongan keluarga roh sejati dipimpin oleh para pemimpin dan penatua mereka ke myriad spirit platform satu demi satu. Mereka berlutut di depan kuil roh sejati sementara mereka masing-masing sebelum memberikan penghormatan dan berdoa kepada leluhur mereka. Bahkan ada beberapa keluarga roh sejati yang lebih tradisional yang melakukan upacara yang telah menjadi usang di tempat lain, dan Hon Li cukup tertarik untuk melihat ini. Keluarga memberi penghormatan selama hampir setengah hari, dan barulah bagian yang benar-benar penting dari upacara roh sejati dimulai. Semua keluarga roh sejati bersaing untuk memutuskan peringkat mereka, dan sumber daya akan dialokasikan berdasarkan peringkat tersebut. Patriark keluarga panjang terbang ke platform batu lagi sebelum mengumumkan, seperti biasa, setiap keluarga memiliki satu kesempatan untuk menantang keluarga di atas mereka, serta kesempatan untuk menerima tantangan dari keluarga di bawah mereka. Namun, penantang dapat tidak menantang keluarga yang lebih dari 5 peringkat di atas mereka, dan jika beberapa keluarga menantang keluarga yang sama, maka keluarga tantangan peringkat tertinggi akan diprioritaskan. Tentu saja, 5 keluarga teratas kita hanya dapat menerima tantangan setelah kita berkompetisi dalam satu putaran. Robin bertanding untuk menentukan peringkat kita lagi. Rekan Taois Lin, naiklah ke platform dan tarik lawanmu untuk putaran pertama. Tanda petik ganda buka. Di antara 5 keluarga roh sejati, salah satunya hanya terdiri dari laki-laki, dan suara malas terdengar dari antara mereka. Hehe, tidak perlu untuk itu. Jika kita bertemu keluarga panjangmu, maka kita akan segera kalah dalam pertandingan. Namun, aku memang mengembangkan beberapa kemampuan baru akhir-akhir ini, jadi aku ingin menguji kemampuanku melawan pria. Tanda petik ganda buka. Orang yang berbicara adalah seorang pria berjubah hijau tua dengan pita perak aneh di kepalanya. Wajahnya halus dan halus seperti seorang wanita. Pria ini tidak lain adalah kakek tua dari keluarga Lin, yang merupakan keluarga roh sejati peringkat ketiga, dan dia tampaknya tidak berhubungan baik dengan kakek dari keluarga Ye. Wanita dengan gaun 5 warna dari keluarga Ye terkekeh, hehe, jika kamu ingin berdebat denganku, maka secara alami aku akan menerima tantanganmu, fellow Daos Lin. Pria dari keluarga Lin mendengus dengan dingin dan tidak memberikan tanggapan. Prik Xiao Feng dan 2 pembudidaya integrasi tubuh dari keluarga Feng secara alami juga tidak keberatan dengan ini. Patriark keluarga panjang mengangguk saat melihat ini sebelum bertepuk tangan, dan penjaga lapis baja emas lainnya melangkah ke peron dengan piring di tangannya. Di piring ada tabung bambu kuning, di dalamnya ada 5 batang bambu merah cerah. Seluruh tabung bambu disembunyikan di bawah lapisan cahaya spiritual yang bahkan menjaga kesadaran spiritual, mencegah seseorang untuk dapat memungut apa yang tertulis pada batang bambu tersebut. Seperti biasa, kami akan menarik undian untuk memutuskan pertarungan. Ini akan dibatasi hanya pada pertandingan sparring antara pembudidaya integrasi tubuh, jadi semua junior akan dikeluarkan. Untuk babak pertama, keluarga yang mengambil tongkat kelima akan selamat tinggal. Tanda petik ganda buka. Sepertinya kau tidak akan membuat undian pertama, kakak Long, jadi biarkan aku yang menghormatinya. Pria berjubah mewah dari keluarga Feng terkekeh sebelum meraih tabung bambu dari luar myriad spirit platform, dan salah satu batang bambu langsung terbang ke genggamannya. Pria itu melirik tongkat bambu sebelum mengumumkan, nomor 3.
Penatua keluarga Ye tersenyum saat dia juga mengangkat tangan ke arah tabung bambu dari jauh, dan benang perak melesat dari ujung jarinya sebelum mencapai tabung bambu dalam sekejap. Tongkat bambu lain ditarik ke tangannya sebagai seberkas cahaya merah. Dia melirik tongkat itu sebelum mengumumkan, nomor 5. Untuk babak pertama, keluarga Ye menerima selamat tinggal. Senior Han, apakah kamu ingin aku menarik sebagai penggantimu? Perik Xiao Feng bertanya dengan hormat. Tentu, silakan, jawab Han Li dengan suara acuh tak acuh. Perik Xiao Feng mengangguk sebelum menyapu lengan baju di udara, dan seutas benang putih melesat dari dalam lengan bajunya, lalu melilit tongkat merah tua sebelum menariknya ke dalam genggamannya. Perik Xiao Feng melihatnya sekilas sebelum memberitahu Han Li, nomor 4. Han Li mengangguk dan tidak memberikan jawaban. Sementara itu, pria dari keluarga Lin juga telah menarik salah satu dari dua tongkat terakhir, dan dia mengumumkan, nomor 1. Semua ekspresi kultivator keluarga Gu berubah drastis setelah mendengar ini. Tongkat nomor 2 sesuai dengan tongkat nomor 4 mereka, yang berarti mereka akan diadu melawan keluarga Panjang di babak pertama. Patriark keluarga Panjang menarik tongkat terakhir sebagai formalitas sebelum beralih ke Han Li dengan ekspresi yang berarti. Undian telah diundi, biarkan pertandingan dimulai. Adapun aturan pertandingan, itu terserah pada keluarga yang berpartisipasi untuk memutuskan. Sekarang, rekan Taois Lin, rekan Taois Feng, Anda dapat mulai. Tidak perlu itu, adikku dan aku bukan tandingan kakak Lin, jadi keluarga Feng kita mengakui, pria berjubah mewah itu berkata tanpa ragu-ragu. Pria dari keluarga Lin tidak terkejut mendengar ini. Dalam hal ini, keluarga Feng akan ditempatkan di braket pecundang dan akan bersaing dengan pecundang dari pertandingan lain, dan pemenang pertandingan itu akan dapat menantang salah satu dari 3 keluarga lainnya. Jika Anda melepaskan hak untuk melakukannya, maka Anda akan mengamankan tempat keempat di depan pecundang dari pertandingan braket yang kalah. Selanjutnya adalah keluarga Panjang kami melawan keluarga Gu. Akankah keluarga Anda diwakili oleh rekan Taois Han? Keluarga Panjang kami akan diwakili oleh saya dan Penatua Hui, jadi Anda harus mengalahkan kami berdua satu demi satu untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan, kepala keluarga Panjang mengumumkan. Senior Han, ayo kita batalkan pertandingan ini, Perik Xiao Feng segera berkata. Dia sangat sadar bahwa bahkan jika tetua mereka hadir, masih pasti tidak ada kemungkinan mereka bisa mengalahkan keluarga Panjang, jadi dia secara alami ingin Han Li menghemat kekuatannya untuk putaran berikutnya. Namun, Han Li mengelus dagunya sambil tersenyum, dan mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan Perik Xiao Feng dan Penatua Xiao. Saya tidak keberatan berdebat dengan kultivator integrasi tubuh yang terlambat. Sejak saya maju ke tahap integrasi tubuh, saya belum memiliki kesempatan untuk melawan kultivator yang begitu kuat. Ini bukan pertempuran hidup dan mati, jadi bagi Han Li, ini adalah kesempatan langka baginya untuk mengukur kekuatan seorang kultivator integrasi tubuh, serta untuk melihat apakah dia bisa melawan salah satunya pada saat ini tingkat kekuatan. Jika dia takut melawan keluarga Panjang, dia tidak akan memprovokasi patriark keluarga Panjang dengan menggunakan akal spiritualnya untuk mengintimidasi Lang Dong. Selanjutnya, jika memungkinkan, dia pasti tidak akan keberatan menampilkan kekuatan sehingga para pembudidaya keluarga roh sejati ini dapat menyebarkan berita dan meningkatkan reputasinya dalam umat manusia. Bagaimanapun, situasi ini berbeda dibandingkan saat dia berada di wilayah asing. Di wilayah ras asing, tidak peduli seberapa kuat dia harus tetap rendah hati untuk menghindari masalah. Namun, sekarang setelah dia kembali ke umat manusia, akan sangat menguntungkan dia untuk membangun reputasi yang gemilang. Selain dari patriark keluarga Panjang, makhluk paling kuat yang hadir hanya di tahap integrasi tubuh tengah, dan dia tahu tanpa ragu bahwa kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan orang-orang itu. Tapi Senior Han, keluarga Panjang. Ekspresi Han Li turun sedikit saat dia berbalik ke arah Perik Xiao Feng dengan cahaya biru berkedip di matanya. Jika aku mengingatnya dengan benar, syarat-syarat perjanjian kita tidak mengizinkanmu untuk menentukan pertempuran mana yang harus aku terima atau batalkan. Hati Perik Xiao Feng tersentak saat melihat cahaya biru di mata Han Li, dan sisa kata-katanya segera terputus.
Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, cahaya biru melintas dari tubuh Hon Li, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali di Myriad Spirit Platform lebih dari 100 kaki jauhnya dari Patriark Keluarga Panjang, lalu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Aku telah mendengar banyak tentang dirimu yang terhormat, rekan Taois Panjang, tolong beri aku pencerahan. Mata kepala keluarga Long Family sedikit menyipit, dan dia berkata, jadi kamu benar-benar mewakili keluargaku, rekan Taois Han. Bagaimana muridmu itu? Aku percaya namanya Kilingzi. Han Li sedikit goyah saat mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah saat dia menjawab, saya menghargai perhatian Anda terhadap murid saya, rekan Taois Panjang. Dia agak pembuat masalah, jadi saya telah mengirimnya ke suatu tempat yang tidak dikenal untuk berkultivasi. Dan kemungkinan besar dia tidak akan keluar selama beberapa dekade mendatang. Tanda petik ganda buka. Itu bukan ide yang buruk. Bagaimanapun, muridmu itu bukanlah kultivator biasa, jadi tidak ada salahnya untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan ekstra. Namun, jika kamu ingin menantangku sekarang, maka aku takut kamu akan kecewa. Kultivator pertama yang mewakili keluarga Panjang kita bukanlah aku, jawab kepala keluarga Panjang. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di sampingnya, dan sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul sebelum beralih ke Hon Li dengan sikap dingin. Aku akan membawamu duluan, rekan Taois. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka Velo Daus Long akan menghadapimu sendiri. Pria berjubah hitam ini secara alami tidak lain adalah penatua tahap integrasi tubuh tengah dari keluarga Panjang. Han Li segera mengingat permusuhan yang ditunjukkan pria ini padanya sebelumnya, dan dia mengangguk dengan tenang. Baiklah, kalau begitu tolong beri aku pencerahan, Saudara Hui. Sedikit senyum sinis tampaknya telah melintas di wajah Patriark Keluarga Panjang saat cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dia terbang dari Myriad Spirit Platform sebelum segera menginstruksikan, perkuat batasan. Jangan biarkan pertempuran ini merugikan murid-murid kami. Tanda petik ganda buka. Para pembudidaya di lembah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi dengan cepat beraksi setelah mendengar ini, dan cahaya terang segera meletus dari bendera formasi di sekitar Myriad Spirit Platform. Penghalang cahaya besar di seluruh platform batu bergetar sedikit sebelum langsung menjadi beberapa kali lebih tebal, dan rune pembatas dengan warna berbeda muncul di permukaannya. Semua orang dari keluarga roh sejati sangat senang melihat ini. Ini tentu bukan kesempatan biasa untuk menyaksikan pertempuran antara dua pembudidaya integrasi tubuh, jadi ini tidak hanya akan memperluas wawasan mereka, itu juga akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk mendidik diri mereka sendiri. Di dalam penghalang cahaya, senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajah pria berjubah hitam itu, dan dia menyapu lengan baju di udara. Suara dering yang jelas meletus, dan dua seberkas cahaya hitam terbang keluar dari dalam lengan bajunya sebelum menampakkan diri sebagai sepasang kait hitam bertinta. Panjang kaitnya tidak lebih dari 3 kaki, dan ada bunga-bunga perak yang melingkar di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang cukup menarik untuk dilihat. Namun, alih-alih menyerang Hon Li, kedua kait itu mulai berputar di sekitar pria berjubah hitam itu, tampaknya lebih berniat untuk menjaganya tetap aman daripada langsung menyerang Hon Li. Alis Hon Li berkerut sedikit saat sedikit kejutan melintas di matanya saat melihat ini, dan di saat berikutnya, cahaya spiritual melintas lagi dari lengan baju pria berjubah hitam, diikuti oleh 2 lintasan cahaya putih keluar dari dalam. Pada kesempatan ini, dia telah memanggil sepasang pedang pendek berwarna putih bersih, yang masing-masing memiliki panjang sekitar 1 kaki dan mengeluarkan aura glasial yang dingin. Dia terus mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan sepasang belati terbang perak muncul segera setelah itu. Kelopak mata Hon Li berkedut saat dia melihat lawannya memanggil satu pasang harta demi satu, tampaknya tanpa akhir yang terlihat. Hanya dalam beberapa saat, 36 pasang harta karun yang berbeda telah terbang keluar dari lengan baju pria berjubah hitam itu, dan semuanya berputar di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang cukup menakutkan untuk dilihat.
Fakta bahwa dia bisa mengendalikan begitu banyak harta sekaligus menunjukkan bahwa indera spiritualnya pasti jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator integrasi tubuh. Pikiran Han Li berpacu, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit terpesona. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu terkekeh saat 72 harta karun di sekitarnya menyapu Han Li dengan kekuatan yang tak terhentikan. Han Li mengangkat alisnya setelah melihat ini sebelum menyapu lengan baju di udara, memanggil beberapa puluh pedang biru kecil yang melonjak menuju harta yang mendekat sebagai 72 garis cahaya biru. Serangkaian bentrokan terdengar dalam urutan yang cepat saat pedang terbang biru bentrok dengan harta karun lawan. 72 harta karun itu meledakkan semua jenis serangan energi, seperti awan ki hitam dan busur petir, tetapi pedang terbang biru berhasil tetap sama sekali tanpa cedera seolah-olah tidak memiliki bentuk substansial. Selain itu, mereka mengikat erat harta karun lawan seperti ular roh, dan kedua sisi itu serasi. Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut melihat ini, dan hartanya mulai melepaskan lebih banyak kekuatan atas perintahnya, tapi mereka masih terjebak dalam jalan buntu dengan 72 pedang Azure Bamboo Cloud Swarm. Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi gelap, dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melangkah maju dan membuat gerakan menyambar ke depan. Ledakan gemilang terdengar saat ki asal dunia di dalam seluruh penghalang cahaya melonjak dengan keras, diikuti oleh benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, lalu ditambahkan sebagai garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit redup setelah cahaya hitam, dan mereka mencapai Han Li dalam sekejap. Sebagai tanggapan, Han Li tetap benar-benar tidak bingung saat dia melepaskan teriakan pelan, lalu mengayunkan tangan ke depan untuk melepaskan bentangan luas cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu kemudian mengembun menjadi dinding cahaya abu-abu, dan seberkas cahaya hitam yang tampaknya tak terhentikan semuanya langsung tertangkap di dalam dinding. Han Li kemudian mengangkat alisnya saat dia menekan telapak tangan hitam pekat ke dinding cahaya, dan cahaya spiritual berkedip, mengikuti serangkaian dentuman tumpul yang terdengar. Benang hitam yang telah terperangkap di dalam dinding cahaya semuanya meledak dan lenyap sebagai awan asap hitam. Cahaya surgawi menyatu dengan esens pria berjubah hitam itu berseru saat melihat ini. Namun, pada saat berikutnya, kabut hitam yang luas meletus dari belakangnya, dan kabut tersebut mengembun menjadi pedang hitam besar di atas kepalanya. Bagian depan pedang tampak besar, namun bagian belakangnya agak keruh dan tidak jelas. Ujung pedang sedikit bergetar, dan bola cahaya hitam segera muncul. Pada saat yang sama, suara mendengung samar terdengar. Pergilah pria berjubah hitam itu kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke pedang raksasa dengan cara yang serius. Bola cahaya hitam segera melesat keluar dari ujung pedang atas perintahnya. Pada awalnya, bola cahaya hanya seukuran kepalan tangan manusia, tetapi setelah hanya beberapa kilatan, itu telah membengkak menjadi sekitar 10 kaki dengan diameter dan meluncur ke arah Han Li seperti meteorit hitam besar, meninggalkan jejak cahaya hitam yang melengkung dan kabur di belakangnya. Bola cahaya hitam ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga mampu merobek ruang itu sendiri. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pedang raksasa itu melepaskan untaian bola cahaya hitam ini, dan 7 atau 8 di antaranya telah dilepaskan dalam sekejap mata. Bertentangan dengan hal ini, Han Li malah tertawa, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator integrasi tubuh tengah. Kekuatan Anda benar-benar luar biasa, rekan Tawis Hui. Dia mengangkat tangan untuk meraih telapak tangan putih bersih dari lengan bajunya, lalu dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Mengikuti dentang logam yang keras, 2 gunung kecil, 1 hitam dan 1 biru, muncul di atas kepalanya. Kedua gunung berputar di udara sambil melepaskan lingkaran cahaya biru dan lingkaran hitam ki, terjalin untuk membentuk cincin hitam dan biru besar yang melindungi Han Li di dalamnya. Pada saat ini, bola cahaya hitam pertama menabrak langsung ke cincin raksasa dalam sekejap, dan ledakan yang bergema terdengar saat cahaya hitam dan biru meledak. Sebuah lubang hitam besar muncul di tempat ledakan itu terjadi, seolah-olah ruang di sana telah runtuh dengan sendirinya. Setelah itu, sisa bola cahaya juga masuk ke lubang hitam, dan itu langsung membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Pada titik ini,
lubang hitam telah mencakup hampir seluruh platform batu, dan Honli telah dibanjiri oleh kegelapan tak terbatas, bersama dengan seluruh lingkaran cahaya raksasa di sekitarnya. Keseluruhan platform jiwa segudang mulai bergetar hebat sambil melepaskan suara berderit tegang di hadapan kekuatan besar yang berasal dari lubang hitam, dan semua pembudidaya di luar memandang dengan takjub dan terpesona. Patriark keluarga panjang menggenggam tangannya di belakang punggung saat dia menilai pemandangan yang terjadi di platform dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak setenang yang dia lihat. Wanita dengan gaun 5 warna dari keluarga YM menghela nafas sedih pada dirinya sendiri, dan semua pembudidaya dari keluarga roh sejati lainnya mengenakan ekspresi yang sangat kontras. Tentu saja, ekspresi Perik Xiao Feng dan Penatua Xiao menjadi sangat tegang. Untungnya, 72 pedang terbang biru yang bersaing dengan harta karun masih terbang di udara dengan cara yang terkendali, yang menunjukkan bahwa Han Li tidak dilumpuhkan oleh serangan pria berjubah hitam itu, dan itulah satu-satunya sumber penghiburan untuk mereka. Untuk pria berjubah hitam itu sendiri, jelas bukanlah tugas yang mudah untuk melepaskan begitu banyak bola cahaya hitam dari pedang raksasa itu. Tidak hanya cahaya di matanya yang meredup secara signifikan, auranya juga terasa berkurang, dan bahkan bekas luka ungu di dahinya tampak menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia menghela nafas lega dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan segel biru besar yang berkilauan, yang dengannya sepertinya akan melepaskan serangan terakhirnya, ketika suara tenang tiba-tiba terdengar dari dalam lubang hitam raksasa. "Apakah hanya ini yang kamu tawarkan, Saudara Hui? Aku akan mengakui bahwa kemampuanmu cukup menarik, tetapi ini tidak akan cukup untuk mengalahkanku." Segera setelah suara itu menghilang, suara pekikan yang sangat tajam terdengar dari dalam lubang hitam, diikuti oleh ledakan yang bergema. Proyeksi penggaris perak yang panjangnya sekitar 70 hingga 80 kaki kemudian tiba-tiba membelah lubang hitam menjadi dua, dan cahaya biru menyala saat sosok humanoid terbang keluar dari dalam. Pria berjubah hitam itu benar-benar terkejut melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana segel biru besar itu membengkak secara drastis hingga seukuran gunung kecil sebelum meluncur langsung ke arah sosok humanoid. Han Li, yang baru saja keluar dari lubang hitam, hanya tertawa kecil saat melihat ini. Salah satu gunung di atas kepalanya kabur sesaat sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya biru, sementara yang lain meluas hingga lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya abu-abu. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya kemudian menyapu dari gunung untuk bertemu dengan segel biru yang mendekat. Kedua benda besar itu bentrok, dan pada awalnya, tidak ada suara yang dihasilkan dari benturan tersebut. Detik berikutnya, gelombang kejut abu-abu meletus di udara sebelum menyapu ke segala arah. Pria berjubah hitam itu memasang ekspresi gelap saat dia melambaikan lengan baju di udara, dengan mudah memisahkan gelombang kejut. Dia kemudian menyipitkan matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat dia bergoyang ke samping. Garis pedang Ki yang tak terlihat kemudian muncul tanpa peringatan apapun sebelum melirik melewati bahunya. Bahkan Ki spiritual pelindung di sekitarnya sama sekali tidak dapat menghalanginya. Jika dia tidak bereaksi secepat yang dia lakukan, bahunya akan benar-benar tertusuk. Pria berjubah hitam itu cukup khawatir dengan ini, namun saat dia hendak berbalik untuk mencoba dan mengidentifikasi pedang Ki yang tak terlihat, lebih banyak dari garis-garis pedang Ki muncul di sekitarnya seperti badai yang deras. Alarmnya semakin diperburuk, dan dia segera memanggil perisai hitam dan cermin emas kuno, yang berubah menjadi dua penghalang cahaya, satu emas dan satu hitam, untuk melindunginya dari serangan itu. Di saat yang sama, pedang hitam raksasa di atas kepalanya juga meledak menjadi awan kabut hitam yang membanjiri seluruh tubuhnya. Namun, garis-garis pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya yang tidak terdeteksi baik oleh mata, telanjang dan indera spiritual melonjak ke kabut hitam. Serangkaian dentuman keras terdengar, segera diikuti oleh jeritan logam pada logam. Sementara itu, cahaya biru bersinar di udara di atas kabut hitam, dan gunung biru kecil tiba-tiba muncul. Gunung itu berputar dengan cepat di tempat, dan dengan setiap revolusi, ia melepaskan lingkaran cahaya biru.
Begitu cahaya biru meninggalkan gunung, itu berubah menjadi garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang lenyap menjadi udara tipis. Tubuh Hon Li bergoyang dari jauh, dan hanya setelah beberapa kilatan, dia muncul tepat di atas gunung biru kecil sebelum menginjakan kaki dengan kuat ke puncaknya, lalu mengarahkan pandangannya ke bawah dengan sikap acuh tak acuh. Kabut hitam di bawah compang-camping karena dihancurkan oleh garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya, dan pria berjubah hitam itu akan segera terungkap. Namun, tepat pada saat itu, pilar cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari dalam kabut, meluncur langsung menuju gunung biru di atas. Han Li mengangkat alisnya saat melihat ini sebelum tiba-tiba menginjak satu kaki ke bawah, dan gunung biru kecil segera berhenti berputar. Di saat yang sama, lapisan cahaya biru menyapu darinya, langsung membentuk perisai cahaya tembus cahaya di depan gunung. Namun, akibatnya, keluaran pedangki juga terhenti. Dalam sekejap pilar cahaya keemasan berbenturan dengan perisai cahaya, yang terakhir bergoyang sedikit sementara yang pertama bergetar sebelum sebagian kecil darinya hancur. Mayoritas pilar cahaya dipantulkan kembali ke arah asalnya dan lenyap menjadi kabut hitam dalam sekejap. Sebuah ledakan gemuruh terdengar dari dalam kabut, diikuti oleh raungan keterkejutan dan kemarahan dari pria berjubah hitam itu, dan kabut hitam akhirnya menghilang. Pria berjubah hitam itu diselimuti oleh bola cahaya keemasan saat dia muncul di tempat, dan pada pandangan pertama, dia sepertinya tidak mengalami luka apapun, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa beberapa jejak samar darah muncul di salah satu lengan bajunya. Jejak darah ini cukup kecil, dan mereka hampir tidak terlihat di jubah hitamnya, tetapi semua pembudidaya yang hadir setidaknya di tahap jiwa baru lahir, jadi mereka secara alami tidak akan gagal untuk memperhatikan detail seperti itu. Semburan obrolan segera terdengar, dan ekspresi terkejut muncul di wajah banyak orang. Dua pembudidaya integrasi tubuh dari keluarga Feng bertukar pandangan, hanya untuk menemukan kekecewaan mereka sendiri yang tercermin di mata satu sama lain. Sebaliknya, Fei Xiao Feng dan Elder Xiao sangat gembira. Han Li tidak melepaskan serangan lebih lanjut saat dia melayang di udara di atas. Dia hanya berdiri di atas gunung biru kecilnya dan menatap lawannya dengan tenang dan tenang. Namun, cahaya biru samar yang berkedip dari gunung kecil bisa berubah menjadi garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya lagi kapan saja. Ini bukanlah cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, ini cahaya azure zenit tinggi. Ini tidak berwarna dan tidak berbentuk, namun sangat tajam. Itu benar-benar sama menakutkan seperti yang diceritakan oleh legenda pria berjubah hitam itu mengangkat lengan saat dia berbicara, mengulurkan tangan biru berdarah dari lengan bajunya untuk mengungkapkan beberapa luka laserasi kecil, yang tidak diragukan lagi disebabkan oleh pedangki Han Li. Kemampuanmu sama luar biasa, rekan Taois Hui. Untuk berpikir bahwa kamu mampu menahan cahaya azure zenit tinggi dengan tidak lebih dari tubuh fisikmu, tanganmu itu pasti tidak kalah tegas dari harta roh pertahanan rata-rata, Han Li berkata sambil tersenyum. Hehe, sepertinya aku benar-benar harus mengeluarkan beberapa kartu truf agar cocok denganmu, rekan Taois Han. Pria berjubah hitam itu terkekeh dingin, dan luka robekan di tangannya langsung sembuh di tengah kilatan cahaya spiritual. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam, dan lapisan cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya, mengikuti pola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Pola hitam ini berkeliaran di seluruh tubuhnya seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, dan dari kejauhan, tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi makhluk iblis. Selain itu, auranya juga menjadi sangat aneh. Ekspresi penasaran muncul di wajah Hon Li setelah melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih, di mana seorang penguasa perak berkilauan pendek muncul di genggamannya. Namun, tepat pada saat ini, patriark keluarga panjang tiba-tiba turun tangan. Elder Hui, saya tidak membantu Anda dalam mengembangkan kemampuan ini hanya agar Anda dapat menggunakannya dalam pertandingan sparring. Anda tidak akan dapat mengalahkan Fel Taoist Han dengan mudah, jadi biarkan saya menghadapinya secara langsung. Begitu suaranya menghilang, petir yang keras tiba-tiba terdengar dari bawah kakinya, dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir perak, melewati penghalang cahaya dan muncul di samping pria berjubah hitam dalam sekejap.
Ekspresi menyeramkan di wajah pria berjubah hitam itu menegang sedikit, dan hatinya tersentak saat melihat Matt tanpa emosi dari kepala keluarga Long Family. Dia mengangguk enggan, dan berkata, "Yakinlah, Saudara Long, situasinya terkendali. Namun, karena kamu tertarik untuk menghadapi rekan Tawis Han sebagai penggantiku, aku akan menyerahkannya kepadamu." Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan pola hitam di sekujur tubuhnya perlahan menghilang. Dia kemudian melemparkan satu pandangan penuh makna terakhir pada Han Li sebelum terbang keluar dari penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya hitam. Han Li berpaling ke arah kepala keluarga panjang, dan tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya saat dia terkekeh. "Apakah kamu akan menggantikan posisi Saudara Hui, Saudara Long? Ini benar-benar suatu kehormatan. Aku sudah berada di tahap integrasi tubuh akhir, namun kamu baru saja maju ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak tepat bagiku untuk melibatkanmu dalam pertempuran. Sebaliknya, inilah yang aku usulkan, jika kamu bisa menerima 3 serangan dariku, lalu aku akan kehilangan pertandingan," kata patriark keluarga panjang dengan suara dingin saat dia menangkupkan tangannya di belakang punggung. Han Li awalnya sedikit tersendat setelah mendengar ini sebelum senyum muncul di wajahnya. 3 serangan? Baiklah, saya tidak keberatan dengan itu. Kehebohan segera mengalir melalui semua pembudidaya di sekitarnya setelah mendengar ini. Han Li baru saja menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan para pembudidaya integrasi tubuh tengah, dan itu telah menarik keheranan dari banyak penonton. Sekarang setelah patriark keluarga panjang mengusulkan klausul 3 serangan ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Bagi para pembudidaya keluarga roh sejati di bawah tahap integrasi tubuh, ini akan menjadi pengalaman yang sangat membuka mata yang pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Bagaimanapun, keluarga roh sejati yang diadu dengan keluarga panjang selama edisi terakhir dari upacara roh sejati semuanya telah kehilangan pertandingan mereka, jadi sudah sangat lama sejak semua orang melihat patriark keluarga panjang beraksi. Serangan pertama. Patriark keluarga panjang jelas tidak berniat membuang-buang waktu dengan kata-kata, dan setelah melepaskan teriakan pelan, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dengan salah satu tangannya. Seluruh langit segera redup sementara ki yang berasal dari dunia terdekat melonjak dengan keras, dan cakar emas besar yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di atas kepala Han Li. Rune 5 warna melonjak di atas permukaan cakar besar, dan itu meraih langsung ke arah Han Li. Bahkan sebelum cakar itu mencapai Han Li, udara di sekitarnya menegang, dan dia merasa seolah-olah terjebak dalam sangkar besi dan baja. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di atasnya, dan gunung hitam kecil muncul tanpa peringatan apapun. Cahaya abu-abu menyapu dari gunung, dan Han Li segera dibebaskan. Dia kemudian mendorong telapak tangannya yang putih bersih ke atas, dan api 5 warna langsung melonjak keluar dari jari-jarinya, membentuk tangan 5 warna besar yang bangkit untuk berbenturan dengan cakar emas raksasa di tengah ledakan yang bergema. Keduanya tampaknya cocok untuk sesaat sebelum cakar emas raksasa menghancurkan tangan 5 warna di tengah kilatan cahaya keemasan. Meskipun demikian, Han Li tetap tidak bingung saat dia menunjuk ke udara. Sisa-sisa tangan 5 warna yang hancur berubah menjadi api glasial 5 warna dalam sekejap, dan api ini segera menyapu cakar emas besar itu. Akibatnya, cakar emas itu goyah di udara sebelum disegel dalam bongkahan besar es glasial 5 warna, direduksi menjadi patung es yang melayang. Kelopak mata kepala keluarga panjang berkedut saat melihat ini, tapi dia kemudian segera berteriak, "Serangan kedua!" Segera setelah suaranya menghilang, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, dan raungan naga yang menggelegar terdengar. Segera setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan proyeksi Wirmas terbang dari atas kepalanya. Proyeksi berputar-putar di udara sebelum tiba-tiba jatuh kembali ke tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya keemasan yang cerah dilepaskan dari tubuhnya, dan sisik emas muncul di seluruh wajah dan anggota tubuhnya, sementara sepasang tanduk emas yang panjangnya beberapa inci muncul di kepalanya. Dia telah mengadopsi bentuk setengah naga, dan petir terdengar dari bawah kakinya, setelah itu dia menghilang di tempat dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama,
Han Li mendengar petir meletus di atas kepala, dan kepala keluarga panjang muncul, lalu mengangkat tangan sebelum meraih ke bawah dengan tangan emas bersisiknya. Suara gedebuk terdengar, dan ledakan kekuatan yang sangat besar turun dari surga. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan di matanya, tangan yang mendekat sepertinya telah mencakup seluruh platform jiwa segudang, tidak memberinya jalan untuk melarikan diri atau menghindar. Jika dia diserang oleh kekuatan yang menghancurkan ini, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan itu, meskipun tubuh fisiknya yang kuat. Dengan pemikiran itu, Han Li segera mengarahkan gunung hitam di atas kepalanya ke arah tangan emas yang mendekat, mengirimkannya meluncur di udara dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyala, dan sosok emas muncul di belakangnya sebelum berubah menjadi proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Tepat pada saat ini, ledakan bergema terdengar, dan gunung hitam itu ditolak oleh tangan emas, sementara yang terakhir terus turun ke arah Han Li, yang tampaknya tidak melambat sedikit pun. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, dan Provenance Through the Field Projection di belakangnya mengangkat ke 6 lengannya sebelum melepaskan rentetan pukulan yang deras ke udara. Sementara itu, Han Li melambaikan penggaris peraknya, dan proyeksi penguasa perak yang panjangnya beberapa puluh kaki juga meletus ke langit di tengah kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, serangkaian ledakan tak henti-hentinya terdengar saat proyeksi tinju emas dan proyeksi penguasa perak bentrok dengan tangan emas yang turun. Segera setelah itu, lebih banyak proyeksi penggaris dilepaskan oleh penggaris perak, berjumlah puluhan, ratusan, ribuan. Dalam sekejap mata, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat oleh penguasa perak di tangan Han Li, dan semua proyeksi ini melonjak ke atas dalam hiruk-pikuk seperti aliran perak. Orang-orang di luar penghalang cahaya tercengang oleh kekuatan menakutkan yang dilepaskan Han Li, tetapi patriark keluarga panjang tampaknya tidak terkesan saat dia melepaskan harum dingin, yang segera diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Detik berikutnya, proyeksi kepalan tangan emas yang tak terhitung jumlahnya dan proyeksi penguasa perak semuanya dihancurkan oleh ledakan kekuatan yang sangat menakutkan. Tangan emas berkedip sebelum muncul di udara tidak lebih dari 10 kaki di atas Han Li, lalu meraih ke bawah tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, dan kepalan tangan hijau terulur sebelum menyerang tangan emas itu seperti kilat. Tangan emas yang tampaknya benar-benar tak terhentikan telah dialihkan setelah disambar oleh tinju hijau, dan mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Han Li menghilang di tempat, kemudian muncul lebih dari 100 kaki jauhnya dari patriark keluarga panjang. Begitu dia muncul kembali, dia mengangkat kepalanya untuk menilai lawannya dengan ekspresi tenang dan terkumpul di wajahnya.